Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Pada video kita kali ini, kita akan menyajikan dua buah partai catur yang sangat menarik dari legenda catur dunia, Paul Morphy, ketika memainkan pembukaan King's Gambit yang diterima. Di video ini, Paul Morphy memainkan dua variasi jawaban setelah Gambit Raja diterima, yaitu King's Knight Gambit yang kemudian berkembang menjadi Alger Gambit dan Bishop Gambit yang dijawab oleh lawannya dengan memainkan Greccio Variation. Jadi baiklah kawan-kawan, mari kita saksikan videonya sampai habis, tentunya tetap di channel Style Catur. Untuk partai pertama, pertandingan antara Paul Morphy sebagai pemain putih melawan Eugene Rousseau sebagai pemain hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, pion ke F4, King's Gambit. Lalu pion E memukul pion F4, King's Gambit diterima. Kemudian Paul Morphy kuda ke F3, memainkan King's Knight Gambit, menghalangi serangan menteri pada raja di petak H4. Pion ke G5, melindungi pion F4, dan sekaligus ke depan mengusir kuda F3 dengan maju ke G4. Paul Morphy menjawab dengan pion ke H4 mengadu pion. Di sini hitam tidak memukul pion H4 karena pion H4 ini sedang di backup oleh kuda F3 dan benteng H1. Jadi hitam lebih memilih pion ke G4 menyerang kuda. Langkah yang lazim, kuda ke E5 mengancam balik pion G4. Tapi di permainan ini, Paul Morphy memainkan Alger Gambit dengan melangkahkan kuda ke G5. Sepintas kuda ke G5 ini adalah sebuah langkah blunder, sebab setelah pion ke H6 mengancam kuda, di sini kuda sudah tidak bisa lagi menghindar. Namun itu adalah rencana yang sudah dibangun oleh Paul Morphy. Di sini kuda langsung saja memukul pion F7. Pengorbanan kuda. Kuda di sini sedang menyerang menteri dan benteng. Jadi terpaksa raja memukul kuda F7. Paul Morphy tidak terburu-buru melangkahkan gajah ke C4 melakukan skak. Tetapi Paul Morphy terlebih dahulu memukul pion G4 dengan menteri. Selanjutnya mengancam skak dengan menteri memukul pion F4. Eugene Rousseau melindungi pionnya dengan menteri ke F6. Barulah kemudian Paul Morphy gajah ke C4, skak. Dan setelah raja menghindar ke E7, kini kuda di G8 diserang dua kali oleh menteri dan gajah. Namun Paul Morphy lebih memilih kuda ke C3 terlebih dahulu melakukan pengembangan perwira, mengambil tempo untuk menyerang. Di mana jika kuda diselamatkan, maka kuda ke D5 menggarpu raja dan menteri. Jadi terpaksa kuda di G8 tidak diselamatkan. Eugene kemudian melangkahkan pion ke C6, menghalangi langkah kuda ke D5. Lalu pion ke E5 menyerang menteri. Sebuah serangan defleksi untuk mengaktifkan perwira benteng ke depan. Lalu menteri memukul pion E5, skak. Raja ke D1. Sekarang kita lihat posisi menyerang dari putih. Kuda ke D8 diserang dua kali oleh gajah dan menteri. Dan yang lebih berbahaya adalah jika benteng ke E1 mengancam menteri dan memaku menteri.
Jadi di sini, raja menghindari kemungkinan serangan benteng dengan bergeser ke D8. Paul Morphy tetap melanjutkan rencana dengan benteng ke E1 menyerang menteri. Menteri kabur ke C5, mengancam gajah di C4. Karena gajah sudah terancam oleh menteri, barulah kemudian gajah memukul kuda ke D8. Dibalas pion ke D5, membuka gajah C8 menyerang menteri. Dan di posisi ini, langkah brilian ditemukan oleh Paul Morphy dengan benteng ke E8 skak, pengorbanan benteng. Raja memukul benteng E8. Kemudian menteri memukul gajah C8 skak. Raja hanya bisa kabur ke E7. Kemudian Paul Morphy kembali membuat sebuah langkah brilian dengan kuda memukul pion D5 skak. Di posisi ini, menteri tidak bisa memukul kuda ini karena gajah G8 melindungi kuda. Sementara jika pion mengambil kuda, maka menteri akan dipukul oleh menteri. Di sini, semua pergerakan Raja Hitam sudah terkunci oleh perwira putih. Dan Eugene Rousseau tidak berpikir untuk mengorbankan menterinya. Sebab walaupun menteri atau pion memukul kuda, hanya akan memperpanjang permainan. Dan hitam dipastikan akan tetap kalah. Di sini, satu-satunya petak yang ada untuk raja menghindar adalah raja ke D6. Dan Paul Morphy mengakhiri permainan ini dengan menteri ke C7 skakmat. Kita lanjut pada permainan kedua. Permainan antara Paul Morphy yang memegang bidak putih saat melawan Alonso Morphy yang memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, pion ke F4, King's Gambit. King's Gambit diterima, pion E memukul pion F4. Pada video yang pertama, Paul Morphy mengambil langkah dengan kuda ke F3, King's Knight Gambit. Dan di permainan ini, Paul Morphy mengambil variasi lain dengan gajah ke C4, Bishop Gambit. Kemudian menteri ke H4 melakukan skak. Raja menghindar ke F1. Lalu Alonso, gajah ke C5, Greso variation. Mengancam skakmat dengan menteri ke F2. Jadi pion ke D4 menyerang gajah, menutup dukungan gajah untuk menteri ke F2. Lalu gajah mundur ke B6. Dilanjutkan dengan kuda ke F3 mengusir menteri. Menteri mundur ke E7 sembari mengancam pion E4. Jadi kuda ke C3 melindungi pion E4. Kemudian kuda ke F6 menambah serangan pada pion di E4. Menteri ke D3 menambah penjagaan untuk pion E4. Alonso Morphy pion ke C6 mengantisipasi pergerakan kuda. Lalu gajah kemudian memukul pion F4 mengambil pion gratis. Pion ke D5 mengadu pion sekaligus mengancam gajah. Pion pukul pion. Kemudian Alonso terlebih dahulu memilih mengamankan raja dengan melakukan rokade pada sayap raja. Lalu Paul Morphy melanjutkan dengan pion ke D6 menyerang menteri. Menteri menghindar ke D8, lalu benteng ke E1 menempati file terbuka. Kemudian benteng ke E8 menantang peraduan benteng. Paul Morphy meneruskan dengan kuda ke G5 mengancam skak dengan gajah memukul pion F7. Alonso terlebih dahulu benteng memukul benteng, skak. Dibalas raja memukul benteng. Lalu kemudian menteri ke E8 kembali melakukan skak. Raja menghindar ke D2. Di posisi ini, gajah memukul pion F7 adalah keuntungan untuk putih.
Jadi Alonso mengantisipasi dengan gajah ke E6 mengadu gajah. Dilanjutkan dengan benteng ke E1 memaku gajah. Kuda B ke D7 menghadang pergerakan pion, sekaligus mengikat kuda satu sama lain. Jadi kuda memukul gajah E6. Dibalas pion F memukul kuda E6. Dan serangan yang membuat Alonso Morphy menyerah, yaitu dengan benteng memukul pion E6, menyerang menteri, dan mengancam open skak setelah benteng berpindah. Mengapa Alonso Morphy menyerah? Alasannya, karena di sini menteri tetap akan jadi korban. Semisal menteri ke F8, maka benteng ke E8 open skak, kuda ke D5 menutup skak, maka gajah pukul kuda skak, pion pukul gajah, lalu benteng memukul menteri, benteng pukul benteng, dan di sini putih sudah sangat unggul. Atau jika menteri ke F7, maka benteng tetap akan ke E8 skak. Menteri tidak bisa memukul benteng sebab sedang terpaku oleh gajah. Jadi benteng memukul benteng, lalu gajah memukul menteri, raja pukul gajah, dan di posisi ini putih juga sangat diunggulkan. Atau jika menteri dikorbankan, dengan menteri memukul benteng E6, dan setelah gajah memukul menteri E6, di sini putih juga sangat diunggulkan dan dipastikan akan memenangkan permainan. Dan yang lebih parah lagi, jika menteri ke petak D8, atau ke C8, atau ke B8, atau ke G6, atau ke H5, sebab benteng akan ke E8, double skak, dan skak mat. Jadi demikianlah dua partai catur yang sangat menarik dari legenda catur dunia Paul Morphy ketika memainkan permainan King's Gambit diterima, melakukan sebuah serangan yang sangat mematikan dan penuh perhitungan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dalam permainan catur. Mohon maaf atas kekurangan, dan sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.